tanggal 10 Juni yang akan datang pembebasan bersyarat saya berakhir. Alhamdulillah, insya Allah setelah itu saya bebas. Saya mau ceramah keliling Indonesia, kemana tempat saya bebas. Dan kita akan buka mimbar-mimbar, tablik akbar di berbagai kota. Kita bangkitkan kembali semangat umat. Maka itu semua kita mau ingatkan, siap bersatu? Siap terus berjuang? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hibail kiram, pada kesempatan hari ini saya sangat gembira dan berbahagia serta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melalui acara ini kita buka kembali majelis taklim rutin bulanan di Markas Syariat Petamburan yang diadakan setiap hari Ahad pertama dari pagi sampai zuhur. Alhamdulillah. Dan dengan dibukanya majelis taklim bulanan ini, maka semua majelis yang kita adakan baik di Jakarta maupun di Bogor, di Markas Syariat, semua kita buka kembali. Jadi majelis taklim rutin malam Kamis di Masjid Al-Islah itu mulai malam Kamis besok juga dibuka. Kemudian madras untuk para ustadz dan para santri setiap hari Rabu dari zuhur sampai asar itu juga dibuka kembali. Kemudian selain itu majelis yang lain juga semua kita buka kembali. Dan insya Allah tanggal 10 Juni yang akan datang pembebasan bersyarat saya berakhir. Alhamdulillah, insya Allah setelah itu saya bebas. Saya mau ceramah keliling Indonesia, kemana tempat saya bebas. Dan insya Allah Allah berikan nikmat sehat walafiat sehingga saya bisa keliling kembali seperti dulu. Kita akan buka mimbar-mimbar, tablik akbar di berbagai kota. Kita bangkitkan kembali semangat umat, semangat bersatu, semangat berjuang, semangat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah. Maka itu semua kita mau ingatkan, siap bersatu? Siap terus berjuang? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Nah, kemudian berikutnya yang juga saya gembira hari ini, keluarga saya lengkap semua hadir. Baik saya punya kakak Habib Tahir, begitu juga Habib Taufik, begitu juga saya punya besan. Ada Habib Hussein, Habib Taufik, begitu juga di sini ada besan-besan saya yang lainnya ya ikhwan. Habib Lukman ada terus hari ini kurang sehat, kita doakan semoga sehat walafiat dan seterusnya. Saya punya menantu, alhamdulillah semua hadir kecuali Habib Hanif yang sedang menunaikan ibadah haji bersama jamaahnya dan sekaligus mengantar ibundanya tercinta. Kita doakan semoga beliau beserta ibunya dan seluruh jamaahnya dijaga oleh Allah, dimudahkan manasik hajinya dan mendapatkan haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Nah, jadi semua saya ucapkan terima kasih kepada para besan, para mantu dan seluruh para sahabat. Dan hari ini istimewa bagi kita. Kita kedatangan tamu yaitu satu Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Begitu juga kita kedatangan Kiai Haji Sa'dullah dari Jawa Timur. Beliau datang dengan para santrinya yang tadi sudah membawakan beberapa qasidahnya di hadapan kita. Beliau dari Pasuruan. Nah, kemudian di sini juga masih ada guru kita yang rutin mengajar di madras
yaitu Al-Habib Hud Al-Attas hafizahullah taala wara'ah. Dan juga di sini ada keponakan-keponakan kita yang selalu ikut, yaitu memakmurkan majelis ini. Ada Habib Hamid, ada Habib Kamil Al-Hamid, dan ada Habib Husain bin Fikri Al-Attas yang tadi sudah menyampaikan, membacakan qosidahnya dengan suaranya yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka semua yang hadir di sini, baik yang saya sebutkan namanya satu persatu maupun tidak saya sebutkan, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk tim Hadra, Ustadz Kembar, Ustadz Adi dan Alwi yang selalu rutin membaca burda di majelis ini bulanan, dan di majelis Masjid Al-Islah setiap malam Kamis kita baca burda di Masjid Al-Islah. Maka itu saya himbau, saya serukan supaya semua bisa meluangkan waktu untuk hadir setiap malam Kamis ba'da sholat Isya di Al-Islah, insya Allah. Nah itu di antara kenapa hari ini saya begitu bergembira, bersyukur kepada Allah, semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya, pengajian yang akan datang di bulan Juli insya Allah pada hari Ahad pertama tanggal 7 Juli bertepatan dengan 1 Muharram, tahun baru Islam. Jadi kita akan menggelar acara peringatan tahun baru Islam pada kesempatan taklim bulanan bulan yang akan datang insya Allah. Nah, karena itu saya minta datangnya lebih pagi, nah supaya zikirnya, ratibnya, burdahnya itu bisa tuntas dibaca ya kawan. Nah saya minta semua sebelum jam 7 itu sudah hadir. Yuk kita baca burdah sama-sama, sehingga juga ada waktu ceramah untuk ustadz-ustadz, kiai-kiai kita, tamu-tamu kita yang datang. Nah, tapi kalau datangnya jam 8 jadi sempit waktunya. Nah, ditambah lagi saya juga menyampaikan berita insya Allah kalau tidak ada halangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Muharram atau bertepatan dengan 7 Juli yaitu hari Ahad di majelis taklim bulanan yang akan datang, insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang ke-7, yaitu Syarifah Zahra binti Muhammad Rizik bin Syihab. Calon besan saya ada di sini, Habib Anis Asgaf di belakang kita. Mudah-mudahan dengan putra beliau Sayyid Husain Ibnul Habib Anis Asgaf, mudah-mudahan pernikahannya dilancarkan oleh Allah, dimudahkan dan diberkahi. Amin. Nah saya minta semua insya Allah yang akan datang itu bisa hadir. Kita mulai dari jam 7 pagi, insya Allah jam 10.30 akad nikah sudah bisa dilaksanakan. Nah, jadi akad nikahnya tidak pagi tapi sebagai penutup daripada acara Muharraman. Siap hadir? Yap. Takbir, Allahu Akbar, Sallu ala Nabi. Nah pada bulan itu pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu digabung. Ibu-ibu di lantai 2 nanti. Nah, ibu-ibu semua nanti di lantai 2, bapak-bapaknya di lantai 1. Makanya jangan terlambat datang nanti didudukin sama ibu-ibu di bawah semua. Nah, maklum ibu-ibu kalau pengajian jam 5 udah datang. Saya ajak kaget di dalam tuh rombongan dari mana, ibu-ibu semua. Ngajinya jam 8, jam 5 pagi udah datang ya kawan. Jadi kalau bapak-bapaknya terlambat jangan salahin aja. Kalau tahu-tahu ibu-ibu nggak dapat tempat, dia dudukin di bawah semua. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa hadir, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, ada pengumuman berikut yang tidak kalah pentingnya saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara, saya bersama istri saya dan ke-7 putri saya semua sudah sepakat, ridho, ikhlas, tulus bahwa semua lahan tanah maupun bangunan yang ada di Petamburan ini, yang kita tempati ini semua diwakafkan. Jadi ini bangunan majelis, bangunan rumah, semua tanah. Ini kurang lebih ada 1000 meter saudara. Semua kita wakafkan untuk perjuangan dakwah Islam. Bagaimana nanti siapa pengurusnya, siapa nazirnya, kemudian bagaimana pengelolaannya akan kita rapatkan, musyawarahkan bersama para menantu saya semua yang membantu saya habis-habisan
di dalam dakwah ini juga semua keluarga. Insya Allah. Begitu juga seluruh lahan yang ada di Megamendung. Sudah berkali-kali saya sampaikan, 86 hektar. Saudara, semuanya menjadi wakaf berikut bangunan-bangunannya untuk perjuangan dakwah Islam ya ikhwan. Nah jadi ini, oleh karenanya kalau sudah kita katakan itu wakaf, tidak ada lagi apakah itu saya, keluarga saya, istri saya, anak saya, keturunan saya yang berhak untuk memperjualbelikan. Semuanya menjadi wakaf untuk perjuangan dakwah Islam. Kalau yang di Megamendung memang sudah lama, selalu kita sampaikan kalau itu milik umat. Nah, kalau yang di Petamburan baru hari ini kita umumkan ya ikhwan. Nah saran tersebut datang dari putri-putri saya. 7 putri saya, mereka menyampaikan, Abah, ini majelis dengan semua yang ada di sini, ini hasil perjuangan Abah dan almarhumah Umi Fadlun beserta jamaah. Nah ini kalau sampai tidak diwakafkan Abah, kemudian nantinya jadi warisan, kemudian dibagi-bagi kepada ahli waris, yang udah jelas putri aja udah ada 7, belum lagi asobahnya. Ini kalau dipecah sekian rupa, jadi kecil-kecil kemudian dijual, majelis ini hilang. Sementara majelis ini sudah menjadi pusat dakwah kita selama ini puluhan tahun. Dan Petamburan ini dikenal di mana-mana. Saking dikenalnya ada yang baca Petempuran. Saking terkenalnya tuh, dia pikir medan tempur, dia kirim panser sama pasukan. Paham ya? Nggak usah dijelasin. 10 hari lagi nih. Ya kalau dijelasin akhirnya batal ini. Paham ya? Itu saking terkenalnya dari dalam sampai luar negeri. Nah jadi akhirnya karena putri-putri saya punya usul, saudara dan suami-suami mereka semua mendukung, saya terima usul tersebut ya ikhwan. Bahkan saya sempat katakan gak nyesel. Ini tengah kota Jakarta nih, semeternya 50 juta. Ya kan kita mesti tanya dulu, nyesel gak nih? Ini tengah kota Jakarta, bukan tanah murah, ini bukan lokasi sembarang lokasi, Jakarta Pusat, saudara. Ke gedung DPR dekat, ke istana presiden dekat, saudara. Ya cuman ngerebutnya jangan ya. Saya cuman bilang dekat. DPR dekat gak dari sini? Istana dekat gak dari sini? Oh, ini tanah luar biasa. Saya tanya sama anak-anak, nyesel gak? Jawabnya spontan, tidak nyesel. Justru kalau Abah setuju, kami senang. Karena ini bisa menjadi amal jariah bagi saya dan Umi Fadlun dan bagi semua jamaah yang selama ini ikut membantu daripada pembangunan majelis ini. Betul? Nah maka itu kalau kita sudah sampaikan demikian, saya minta kepada seluruh jamaah yang ada di sini, ke depannya yuk sama-sama kita makmurkan, baik pesantren yang di Megamendung maupun majelis yang di Petamburan. Jangan ragu-ragu lagi, semua dana sumbangan Anda selama ini yang diberikan untuk majelis menjadi amal jariah, dan insya Allah ilal abad, sebagaimana tujuan daripada wakaf, selamanya ini akan menjadi wakaf dan akan terus dikelola saudara oleh para habaib, para kiai, para ustadz yang tentunya wajib berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi saya punya amanat, baik itu pesantren yang di Megamendung maupun majelis di sini, saudara wajib menjadi benteng ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kalau saya nanti sudah tidak ada, saudara, keturunan saya siapapun dia ke bawah saudara, semuanya para menantu, para cucu terus berjuang di dalam daerah ahlus sunnah wal jamaah. Jadikan baik yang di Megamendung Jakarta ini sebagai pusat dakwah, pusat hisbah, pusat jihad li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan ini Allah terima dan Allah kabulkan ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Ya kana ya kana sa'in. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Dan yang terakhir, nanti sepulang dari sini saya minta keikhlasan, keridhaan semua jamaah untuk menggalang dana bantuan Palestina.
sampai hari ini kawan-kawan di KPA, Komite Persaudaraan Al-Aqsa, begitu juga di DPP, Front Persaudaraan Islam, setiap sepekan, seminggu sekali terus kita kirim bantuan. Buat makan mereka, buat minum mereka, buat jihad mereka, saudara. Bahkan ada beberapa pusat bantuan kita kemarin dibom di Rafah, saudara. Nah, karena itu, karena kondisi di sana yaitu sangat-sangat memprihatinkan dan sangat perlu bantuan, saya minta umat Islam, satu, doanya jangan putus buat Palestina. Yang kedua, bantuannya juga jangan putus untuk Palestina. Silakan Anda mau bantu lewat FPI boleh, lewat KPA boleh, lewat yang lainnya boleh, yang penting bantu. Yang ketiga, kalau ada aksi-aksi membela Palestina, turun ya kawan, jangan sampai nggak turun. Saya minta turun, saudara, suarakan untuk kemerdekaan Al-Aqsa, suarakan untuk kebebasan bangsa Palestina. Siapapun itu yang mengadakan, siapa nih itu yang mengundang ya kawan, nggak mesti FPI. Yang penting niatnya ikhlas, tujuannya benar, saudara, betul-betul untuk kemerdekaan Al-Aqsa. Turun sama-sama, ajak keluarga kita turun. Setuju? Siap turun? Siap. Takbir. Nah, saya dengar ada rencana turun tanggal 9 Juni. Nah, kemarin ada yang sampaikan saya, Habib, ini ormas-ormas Islam mau turun tanggal 9 Juni untuk kepung kedutaan besar Amerika Serikat untuk menyuarakan soal Palestina. Saya jawab, kenapa enggak tanggal 11? Kok tanggal 11, Beb? Ya kalau tanggal 11 kan aneh ikut. Tanggal 9 nggak bisa ikut, betul? Ya tapi udah keputusan rapat, ya nggak apa-apa, terusin aja. Cuman kita minta maaf, belum bisa ikut. Nah tinggal sehari ikut. Urusannya batal. Udah gitu lu iseng lagi bikin ribut di sana, wah, nggak jadi besok selesai 10-nya. Nah, jadi kalau tanggal di bawah 10 nggak ikut dah. Ini ada Ustadz Subarga nih, nah, kirim salam dah tuh buat semua, ente bikin tanggal 9. Nah kalau mundur aja tanggal 11 atau mundur aja seminggu, insya Allah saya ikut, saya akan pimpin umat rame-rame, saudara. Kita demo untuk kemerdekaan Al-Aqsa. Siap turun? Takbir. Allahu Akbar. Jadi nggak apa-apa, yang tanggal 9 lanjut saja kalau sudah tidak bisa diubah ya kawan. Tapi nanti akan kita buat gelar lagi aksi yang berikutnya. Tapi kalau 9 mundur, turun juga. Nah, kita jadi jamaah. Kalau tanggal 9 kita nggak mimpin dulu, jadi jamaah sama-sama. Jadi umat Islam berjuang harus siap di depan, harus siap di tengah, harus siap di belakang. Betul? Yang penting ikhlas karena Allah. Nah maka itu kalau besok ada aksi, saudara, siapapun yang buat untuk Palestina, tolong semua turun. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak sahabat kita, turun. Suarakan untuk kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, kebebasan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi, Israel, Zionis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada semua mujahidin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, sebelum kita tutup, kita mohon surat Al-Fatihahnya, saudara. Al-Fatihahnya untuk wafatnya ibunda kita semua yang tercinta, Hubabah, seorang ibunda syarifah yang soleha, yang thayyibah, yang luar biasa, almarhumah syarifah Hubabah Safiyah binti Muhammad Al-Haddad. Saudara, beliau dari Kota Malang, meninggal dunia di Jawa Timur, saudara, yaitu pada hari Jumat yang lalu. Nah di sini kita minta, beliau ini adalah ibunda dari Habib Salim bin Abdul Qadir Maulad Dawilah dan Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah di Kota Malang. Jadi ini seorang ibu yang soleha, punya anak-anak juga Masya Allah, anak-anak yang soleh. Kita mohon kepada Allah bi barakatil Fatihah, ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyaha bi rahmati wal maghfirah wa yaj'alaha min ahlil khair wa yajma'a ma ahlil khair wa yab'athaha fi zumrati ahlil khair wa yudkhil fi qabriha kulla khair bihaqqi imami ahlil khair wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Berikutnya kita minta sekali lagi suratul Fatihah. Kali ini perlu diketahui
bahwa acara hari ini selain halal bihalal juga pembukaan majelis-majelis taklim di bawah naungan Markas Syariat baik di Petamburan maupun di Megamendung Bogor, juga sekaligus tasyakuran pernikahan saya dengan Syarifah Mona Hasina Alaidrus. Karena kemarin acara pernikahan tersebut saya minta maaf kepada semua jamaah di sini, saya tidak bisa mengundang Anda karena waktu akad nikah itu acara pihak perempuan. Jadi yang ngundang pihak perempuan. Saya hanya bisa membawa keluarga dan sahabat untuk rombongan besan saja. Begitu juga resepsi kemarin sudah diadakan, itu juga acara pihak perempuan. Saya nggak bisa ngundang orang. Nah, baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Karena itu kemarin banyak sahabat saya, banyak jamaah saya, laki-laki maupun perempuan yang menanyakan, kok kita nggak diundang, kok kita nggak tahu nih hari nikahnya dengan resepsi. Maka itu kemarin sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu juga, justru hari ini sengaja semua kita undang untuk tasyakuran hari pernikahan. Nah, kalau ini dari pihak lelaki ya, ikhwan. Jadi semua kita undang hadir di sini dengan harapan, saudara, dengan harapan barakah minallah, doakan agar saya bisa menjadi suami yang soleh, istri saya bisa menjadi istri yang solehah, dan semoga Allah karuniakan keturunan yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong doakan. Sekali lagi doakan. Begitu juga di dalam acara ini ada jamaah kita ya ikhwan yang ingin tabarukan juga dengan majelis ini, menyumbangkan daging akikah kambing untuk anaknya ya ikhwan. Yaitu yang pertama Syarifah Nur Sumayyah binti Ahmad Assegaf, nama anaknya saudara, dan nama Ananda Nadina Safia binti Nugroho Sigit. Ini bayi-bayi daripada anak-anak jamaah kita. Kita biasa setiap bulan terus selalu ada yang akikah, kirim kemari, yang ingin sedekahan kirim kemari buat jamaah. Jadi ini juga kita terima pemberiannya tadi, dan semua insya Allah saudara pada hari ini kita mohon kepada semua yang ada, insya Allah kedua bayi yang baru lahir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat walafiat, begitu juga kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah.